Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Suharta, kami mohon izin untuk menyampaikan materi chapter 8 mengenai valuation of inventory, a cost basis approach. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan ada saya sendiri, Aledesta, dengan NIM 2019-12-11-040. Saya Yanita Harisandi dengan NIM 2019-12-11-012. Saya Regina Fania dengan NIM 2019-12-11-016. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang inventory atau persediaan. Persediaan adalah item yang dimiliki untuk dijual, barang yang akan digunakan atau dikonsumsi untuk dapat membuat barang yang akan dijual. Bisnis yang berhubungan dengan persediaan adalah perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur. Nah, inventory itu adalah aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk dijual. Itu tujuan dari perusahaan dagang, sedangkan tujuan untuk perusahaan manufaktur adalah bisa menjadi bahan baku, bisa juga menjadi barang dalam proses, bisa barang jadi yang siap untuk dijual. Nah, terus di inventory itu ada pengukuran. Pengukuran ini disebut dengan pengukuran awal atau sering disebut dengan initial measurement. Nah, suatu inventory itu dalam pengukuran awalnya diukur dengan menggunakan cost. Apa itu cost? Cost adalah seluruh biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan sampai persediaan itu siap untuk dijual. Yang termaksud di dalamnya itu adalah harga beli, ongkos kirim, sedangkan kalau impor dia ada bea masuknya atau PPN barang mewah. Selanjutnya itu ada klasifikasi. Di sini itu ada contoh balance sheet, penulisan balance sheet dari merchandise company. Satu akun persediaan, terus membeli barang dagang dalam bentuk yang siap untuk dijual. Selanjutnya itu ada manufaktur company. Di sini ada contoh balance sheet-nya. Kalau manufaktur company itu memproduksi barang yang akan dijual kepada perusahaan dagang. Nah, ada 3 akun persediaannya, ada bahan baku, ada bahan dalam proses, ada barang jadi. Nah, di sini di dalam balance sheet ini bisa dilihat ada merchandise and finished good, ada work in process, ada raw materials. Nah, bahan baku atau raw materials adalah barang yang akan digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi. Sedangkan work in process atau barang WIP adalah barang yang dihasilkan dalam proses produksi tetapi belum sepenuhnya jadi. Seperti yang bisa kita tebak dalam namanya, barang WIP adalah barang yang masih dalam proses produksi. Sedangkan finished good atau merchandise and finished good adalah barang yang berkualitas yang siap dijual kepada pelanggan-pelanggannya. Nah, perusahaan manufaktur mungkin menjual barang-barang langsung dari pemasok yang dijual langsung tanpa melalui proses produksi. Dengan demikian, maka perusahaan manufaktur mungkin juga memiliki jenis barang-barang dagang. Nah, bahan baku, work in process, sama finish good, dan merchandise inventory harus dilaporkan secara terpisah di balance sheet. Atau paling tidak ada laporan tambahan yang memberikan rincian nilai dari setiap jenis barang. Perincian setiap jenis barang ini lebih memudahkan manajemen mengambil keputusan strategis yang tepat. Selanjutnya itu ada arus biaya persediaan. Di sini ada merchandising company sama manufaktur company. Nah, kalau manufaktur company itu ada raw materials, ada labor, ada overhead, nanti dia langsung dimasukin semua 3 ini ke work in process. Nah, nanti selanjutnya akan membentuk finish good sampai akhirnya ke COGS. Nah, kalau merchandising company itu langsung dia jadi satu, langsung dimasukin ke COGS. Nah, selanjutnya itu ada perusahaan menggunakan salah satu dari 2 jenis sistem.
agar pencatatan persediaan tetap akurat. Nah, di sini ada perpetual system, ada periodic system. Nah, kalau sistem periodik itu berdasarkan sistem ini, persediaan ditentukan dengan melakukan menghitung fisik terhadap persediaan. Penghitungan fisik persediaan dilakukan secara periodik. Kalau perpetual itu, pencatatan terhadap mutasi persediaan selalu diikuti secara konsisten dengan mencatat semua transaksi yang menyebabkan berkurangnya atau bertambahnya persediaan. Selanjutnya itu, nah di sini perpetual system yang pertama itu pembelian barang dagang untuk dijual atau pembelian bahan baku untuk diproduksi di debit ke persediaan. Biaya transportasi masuk freight in di debit ke persediaan. Retur dan potongan pembelian dan diskon pembelian di kredit ke persediaan. HPP di debit dan mengkreditkan persediaan untuk setiap penjualan. Buku besar pembantu atau persediaan memperlihatkan kuantitas dan biaya dari setiap jenis persediaan yang ada di tangan. Nah, sistem persediaan perpetual menyediakan catatan yang berkelanjutan tentang saldo akun persediaan dan HPP-nya. Selanjutnya itu ada periodik. Yang pertama itu pembelian persediaan dicatat dengan mendebit akun pembelian. Yang kedua, persediaan akhir ditentukan dengan melakukan perhitungan fisik. Yang ketiga ada HPP-nya. Nah, di sini ada beginning inventory yang bernilai $100. Yang kedua ada purchase 800, ada good available for sale 900, ending inventory-nya 125, COGS-nya bernilai 775. Selanjutnya itu kita disuruh mencatat transaksi menggunakan dua metode perpetual sama periodik. Nah, di sini contoh ilustrasi yaitu Vermeer Company memiliki transaksi-transaksi berikut selama tahun berjalan. Beginning inventory-nya 100 unit seharga $6. 100 dikali 6 jadinya 600, purchase-nya 900 unit seharga $6. 900 dikali 6 5.400, sales-nya 600 unit seharga $12. 600 dikali 12 hasilnya 7.200, ending inventory-nya 400 unit seharga $6. 400 dikali $6 sama dengan 2.400. Nah, dari sini kita disuruh mencatat sistem menggunakan sistem periodik sama perpetualnya. Nah, di sini kan tadi dilihat di soalnya beginning inventory-nya itu 100 unit seharga $6. Jadi dimasukin 600 didapat dari 100 dikali 6. Nah, yang kedua itu membeli 900 unit seharga $6. Jadi dimasukin akunnya, akun perpetualnya, inventory terhadap akun payable, inventory di debit senilai 5.400 didapat dari 900 dikali $6. Selanjutnya itu menjual 600 unit seharga $12. Dicatat di perpetualnya akun receivable terhadap sales revenue sebesar 7.200 didapat dari 600 dikali $12. Terus COGS-nya, COGS terhadap inventory, COGS didapat dari 600 dikali $6 seharga 3.600 di sebelah debit, inventory-nya 3.600 di sebelah kredit. Terus di akhir entry itu 400 unit $6. Di sini dijumlahin semua. 600 ditambah 5.400 diambil 3.600. Hasilnya itu ending balance-nya itu 2.400. Nah, kalau di periodik itu akunnya yang kedua itu purchase terhadap akun payable senilai 5.400. Yang ketiga itu
ada akun receivable terhadap sales revenue. COGS-nya nanti dia dimasuki di akhir. Jadi yang kedua itu no entry. Terus selanjutnya di endingnya itu inventory, dimasukin inventory ending senilai 2.400. COGS-nya 3.600. COGS-nya dimasukin ke sini. Purchase-nya 5.400. Inventory beginning-nya 600. Selanjutnya itu ada contoh ilustrasi. Asumsikan bahwa pada akhir periode pelaporan akun persediaan perpetual melaporkan saldo persediaan sebesar 4.000. Tetapi hasil perhitungan fisik menunjukkan jumlah persediaan aktual sebesar 3.800. Ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat penyesuaian adalah sebagai berikut. Inventory short over and short itu senilai 200 terhadap inventory senilai 200. 200-nya didapat dari mana? 200-nya itu didapat dari 4.000 diambil 3.800. Nah, terus di sini ada notes. Inventory over and short merupakan penyesuaian dari HPP. Dalam praktik, akun inventory over and short terkadang dilaporkan dalam kelompok pendapatan dan keuntungan lain-lain. Selanjutnya itu ada pengendalian persediaan. Di pengendalian perusahaan, seluruh perusahaan memerlukan pengujian secara periodik atas catatan persediaan melalui perhitungan akrual, penimbangan, atau pengukuran. Penghitungan ini kemudian dibandingkan dengan cara persediaan yang terperinci. Sebisa mungkin, perhitungan fisik dilakukan menjelang akhir tahun fiskal perusahaan sehingga kualitas persediaan yang tepat dapat digunakan dalam pembuatan catatan akuntansi dan laporan tahunan. Terus masalah mendasar dalam penilaian persediaan itu, perusahaan harus mengalokasikan semua barang yang tersedia untuk dijual atau digunakan, di antara barang yang telah dijual atau digunakan dan barang yang masih ada di tangan. Nah, di sini ada contoh beginning inventory-nya. Januari 1 Januari itu ada $100, terus cost of good-nya 800, ada total cogasnya senilai 900 didapat dari 800 ditambah 100, terus ending inventory-nya senilai 200, cost of goods sold during the year-nya 900 diambil 200, hasilnya itu 700. Nah, terus selanjutnya itu ada goods include in inventory. Perusahaan mengakui persediaan dan hutang pada saat mengendalikan aset. Bagian dari hak sering digunakan untuk menentukan kontrol karena hak dan kewajiban ditetapkan secara hukum. Terus ada goods in transit. Di sini itu ada dua jenis, ada FOB shipping sama FOB destination. Nah, kalau FOB shipping point itu mensyaratkan bahwa ongkos kirim barang dari penjual ke pembeli ditanggung oleh pembeli, sehingga kepemilikan barang tersebut telah berpindah dari penjual ke pembeli di tempat penjual. Nah, sedangkan FOB destination itu mensyaratkan bahwa ongkos kirim barang dari penjualan ke pembeli ditanggung oleh penjual, sehingga kepemilikan barang tersebut akan berpindah dari penjual ke pembeli di tempat pembeli. Nah, di sini ada contoh ilustrasinya. LG menentukan kepemilikan dengan menetapkan aturan bagian dari hak milik. Jika pemasok mengirimkan barang ke LG FOB shipping point, hak milik diteruskan ke LG saat pemasok mengirimkan barang ke operator umum yang bertindak sebagai agen LG. Jika pemasok mengirimkan barang FOB destination, hak milik diteruskan ke LG hanya ketika menerima barang dari pengangkut umum. Nah, selanjutnya itu ada consignment goods. Itu contohnya itu William, pengirim, mengirimkan berbagai merchandise seni ke Sotheby Holdings, penerima barang yang bertindak sebagai agen William dalam menjual barang consignment goods.
Nah, short B ini setuju untuk menerima barang tanpa kewajiban apapun, kecuali untuk melakukan kehati-hatian dan perlindungan yang wajar dari kehilangan atau kerusakan, hingga menjual barang ke pihak ketiga. Nah, saat short B menjual barang, ia mengirimkan pendapatan, dikurangi komisi penjualan, dan biaya yang dikeluarkan kepada Williams. Barang yang dikeluarkan sebagai konsinyasi tetap menjadi milik pengirim atau milik William. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fania. Selanjutnya, barang termasuk dalam persediaan. Contohnya, Hill Enterprise mentransfer atau menjual inventaris ke Cash Inc. dan secara bersamaan setuju untuk membeli kembali barang dagangan ini pada harga tertentu selama periode waktu tertentu. Cash kemudian menggunakan inventaris sebagai jaminan dan meminjam untuk itu. Inti dari transaksi adalah bahwa Hill Enterprise mendanai investasinya dan mempertahankan kendali atas investasinya, meskipun kepemilikan tersebut dialihkan ke hak legal teknis Cash atas barang dagangan. Seringkali dijelaskan dalam praktik sebagai transaksi parkir. Hill harus melaporkan inventaris dan kewajiban terkait pada pembukuannya. Next. Next. Oh enggak, bergeser. Oke. Barang termasuk dalam persediaan, penjualan dengan hak pengembalian. Contohnya perusahaan penerbitan berkualitas menjual buku teks ke toko buku kampus dengan perjanjian bahwa kampus dapat mengembalikan dengan kredit penuh buku apapun yang tidak terjual. Penerbitan kualitas harus mengenali yang pertama pendapatan dari buku teks yang terjual yang diharapkan tidak akan dikembalikan. Yang kedua, kewajiban pengembalian dana untuk perkiraan buku yang akan dikembalikan. Yang ketiga, aset untuk pembukuan yang diperkirakan akan dikembalikan yang mengurangi harga pokok penjualan. Jika quality publishing tidak dapat memperkirakan tingkat pengembalian, seharusnya tidak melaporkan pendapatan apapun hingga pengembalian menjadi prediktif. Next. Biaya yang termasuk dalam persediaan. Yang pertama, biaya produk. Biaya produk adalah biaya yang berhubungan langsung dengan membawa barang ke tempat usaha pembeli dan mengubah barang tersebut ke kondisi yang dapat dijual. Biaya pembelian mencakup semua. Yang pertama, harga beli. Yang kedua, biaya masuk dan pajak lainnya. Yang ketiga, biaya transportasi. Yang keempat, penanganan biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan barang. Next. Yang kedua ada biaya periode. Biaya periode adalah biaya yang secara tidak langsung berkaitan dengan perolehan atau produksi barang. Biaya periode contohnya seperti biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi, tidak termasuk sebagai bagian dari biaya persediaan. Next. Perlakuan diskon pembelian. Diskon pembelian atau perdagangan adalah pengurangan harga jual yang diberikan kepada pelanggan. IASB mensyaratkan diskon ini dicatat sebagai pengurangan dari biaya persediaan. Di contohnya gross method dan net method. Purchase cost-nya 10.000, ramsnya 2/10, netnya 30. Di purchase-nya 10.000, pada account payable-nya 10.000. Kemudian purchase-nya di net method purchase-nya 9.800, di account payable 9.800. Invoice-nya 4.000, are paid within discount period. Account payable-nya 4.000 di gross method, purchase discount-nya 80, di cash-nya 3.920. Kemudian untuk net metodenya, account payable-nya 3.920, cash-nya 3.920. Untuk invoice of 6.000 are paid after discount period. Untuk gross methodnya account payable 6.000, cash-nya 6.000. Untuk net metodenya
Account payable-nya 5.880 di debit, purchasing cost-nya harus 20, dan cash-nya 6.000. Next. Asumsi harus biaya mana yang diadopsi? Yang pertama, identifikasi khusus atau dua asumsi harus biaya. First in, first out atau FIFO atau average cost. Next. Untuk menggambarkan metode harus biaya, asumsikan bahwa Colmart SPA memiliki transaksi berikut di bulan pertama operasinya. Yang pertama, pada tanggal 2 Maret, purchase-nya 2.000 dikali 4,00. Jadi balance-nya 2.000 per unit. Terus, Maret tanggal 15, 6.000 at 4,40. Balance-nya 8.000 per unit. Terus 19 Maret, di sold out issue-nya 4.000 unit, balance-nya 4.000 unit. Maret tanggal 30, 2.000 at 4,75. Jadi balance-nya 6.000 unit. Itu merek tersedia untuk dijual. Jadi begini inventory-nya 2.000 dikali 4, 8.000. Terus purchase-nya 6.000 dikali 4,40, jadi 26.400. Kemudian 2.000 dikali 4,75, jadi 9.500. Kemudian good available for sale-nya di 43.900. Next. Metode harus biaya. Spesifikasi di identification. Metode hanya dapat digunakan dalam kasus di mana praktis untuk memisahkan secara fisik berbagai pembelian yang dilakukan. Harga pokok penjualan termasuk biaya barang tertentu yang dijual. Yang kedua, digunakan saat mengenai item yang mahal dan mudah dibedakan dalam jumlah yang relatif kecil. Yang ketiga, mencocokkan biaya aktual dan dengan pendapatan aktual. Yang keempat, arus biaya sesuai dengan arus fisik barang. Yang kelima, memungkinkan perusahaan untuk memanipulasi laba bersih. Next. Untuk ilustrasinya, persediaan 6.000 unit Colmart Inc. terdiri dari 1.000 unit dari pembelian 2 Maret, 3.000 dari pembelian 15 Maret, dan 2.000 dari pembelian 30 Maret. Hitung jumlah persediaan akhir dan harga pokok penjualan. Ditulisnya 2 Maret, number of unitsnya 1.000, unit cost-nya 4,00, total cost-nya jadi 4.000. Kemudian tanggal 15 Maret, number of unitnya 3.000, unit cost-nya 4,40, total cost-nya 13.200. Kemudian tanggal 30 Maret, number of unitnya 2.000, unit cost-nya 4,75, total cost-nya 9.500. Jadi ending inventory-nya number of units-nya 6.000, total cost-nya 26.700. Cost of good available for sale-nya jadi 43.900. Ending inventory-nya 26.700, jadi cost of goods sold-nya 17.200. Metode harus biaya rata-rata. Harga item dalam persediaan berdasarkan biaya rata-rata semua barang serupa yang tersedia selama periode tersebut. Yang kedua, tidak tunduk pada manipulasi pendapatan. Yang ketiga, mengukur aliran visi tertentu dari persediaan seringkali tidak mungkin dilakukan. Metode rata-rata tertimbang. Ini contoh tabelnya. Tanggal 2 Maret, nomor of unitnya 2.000, unit cost-nya 4,00, total cost-nya 8.000. 12 Maret, nomor unitnya 6.000, unit cost-nya 4,40, total cost-nya 26.400. Tanggal 30 Maret, nomor unitnya 2.000, unit cost-nya 4,75, total cost-nya 9.500. Jadi total goods available-nya 10.000 untuk nomor units dan total cost-nya jadi 43.900. Sini weekend average cost per unitnya 43.900 dibagi 10.000, jadi 4,39. Inventory Indonesia 6.000 units, dan ending inventory-nya 6.000 dikali
4,39, jadi hasilnya 26.340. Cost of goods available per sale-nya 43.900, ending inventory-nya 26.340 dikurang, jadi cost of goods sold-nya 17.560. Next. Dalam metode ini, Kolmart menghitung biaya unit data baru setiap kali melakukan pembelian. Jadi, di sini Maret tanggal 2, forecast-nya 2.000 dikali 2.000 add 4 jadi 8.000. Tanggal 15 Maret 6.000 dikali 6.000 4,40 26.400. Kemudian tanggal 19 Maret sold or issue-nya 4.000 add 4,30 jadi 17,200. Pada tanggal 30-nya 2.000 add 4,75 jadi 9.500. Kemudian balance-nya pada tanggal 2 Maret jadi 8.000, pada tanggal 15 Maret jadi 34.000, tanggal 19 Maret jadi 17.200, kemudian tanggal 30 Maret jadi 26.700. Next. Kemudian metode arus biaya untuk FIFO diasumsikan barang digunakan sesuai urutan pembeliannya. Yang kedua, FIFO mendekati arus fisik barang. Yang ketiga, persediaan akhir mendekati biaya saat ini. Yang keempat, gagal mencocokkan biaya saat ini dengan pendapatan saat ini pada laporan laba rugi. Berikutnya akan dijelaskan oleh Alia. Yang selanjutnya itu ada metode secara perpetual, di mana diketahui pada tanggal 2 Maret ada pembelian 2.000 unit dengan harga $4.000. Langsung dikali aja 4.000 dikali 2.000, 4.000 dikali 2.000 sama dengan 8.000. Lalu pada tanggal 15 Maret ada 6.000 unit, terus di harganya itu $4,40, hasilnya 26.400. Pada tanggal 19 Maret tidak ada pembelian, lalu pada tanggal 30 Maret itu ada pembelian 2.000 unit dengan harga $4,75, hasilnya 9.500. Di sini ada catatan dalam semua kasus FIFO, persediaan dan harga pokok penjualan akan sama pada akhir bulan. Mau terlepas dari apa yang dipakai, sistem persediaan secara perpetual ataupun periodik. Next. Perbandingan prosedur persediaan secara berkala dan data yang dipilih yaitu beginning cash balance-nya 7.000, beginning retained earnings-nya 10.000, beginning inventory-nya 4.000 units, dikali 3 sama dengan 12.000, purchase-nya 6.000 units, dikali $4, hasilnya 24.000, sales-nya 5.000 units, dikali $12, hasilnya 60.000, lalu operating expense-nya 10.000, dan pajaknya 40%. Next. Di sini ada ringkasannya, di mana ada dua cara, yaitu secara average cost sama FIFO. Sales di average cost sama FIFO-nya itu sama-sama 60.000, lalu cost of goods sold-nya itu 18.000, di FIFO-nya 16.000, gross profit-nya itu 42.000 di average cost, terus operating expense-nya 10.000, income before tax-nya 32.000, income tax-nya 40% itu hasilnya 12.800, terus di totalin semua hasilnya 19.200. Di sini ada penjelasannya, 18.000 itu didapat dari 4.000 dikali 3 sama dengan 12.000, lalu 6.000 dikali 4, 24.000, ini total 24.000 dan 12.000, hasilnya 36.000, 36.000 dikali sama operating expense-nya itu hasilnya 36.000 dibagi 10.000 dari operating expense-nya itu, lalu hasilnya 3,60 dikali 5.000,
lalu hasilnya 18.000. Kalau yang di Vivo itu 16.000-nya didapat dari 4.000 dikali 3 sama dengan 12.000, lalu 1.000 dikali 4, 4.000, 12 ditambah 4 sama dengan 16.000. Next. Yang selanjutnya itu ada saat harga naik, maka biaya rata-rata menghasilkan saldo kas yang lebih tinggi di akhir tahun karena pajaknya lebih rendah. Di sini masih yang tadi, lanjutan yang tadi, di mana inventory-nya itu $18.000 didapat dari 5.000 kali 3,60. Terus gross profit-nya itu 42.000, tax-nya 12.800, net income-nya 19.200, return earning-nya itu dari 10.000 ditambah 19.200, hasilnya 29.200, lalu cash-nya senilai 20.200. Cash-nya itu bisa dapat segitu dari cash at year end, beginning balance-nya 7.000 sama sales 60.000 dikurangin purchase-nya, dikurangin operating expense. Lalu yang dengan cara metode Vivo itu ada 20.000 inventory-nya, gross profit-nya 44.000, tax-nya 13.600, net income-nya 20.400, return earnings-nya 10.000 ditambah 20.400, hasilnya 30.400, cash-nya itu senilai 19.400. Next. Next, Ian. Di sini ada ending inventory statement of financial position itu inventory understat, return earnings understat, working capital understat, current ratio understat. Income statement di bagian cost of goods sold-nya itu overstat, net income-nya understat. Efek kesalahan pada laba bersih dalam 1 tahun akan diimbangi di tahun berikutnya. Namun pada laporan laba rugi akan salah saji untuk tahun-tahun selanjutnya. Next. Di sini ada contoh soal di mana perusahaan Ye-Chen itu mengecilkan persediaan akhirnya sebesar 10.000 HK dolar pada tahun 2019. Semua item lainnya dinyatakan dengan benar. Revenue-nya pada tahun 2019 itu senilai 100.000, pada tahun 2020 juga senilai 100.000, beginning inventory-nya 25.000, untuk tahun 2020-nya 20.000, purchase of produce-nya itu 45.000 dan 60.000, sedangkan goods available for sales-nya itu 70.000 dan 80.000, dikurangin dengan ending inventory-nya itu 20.000, terus cost of goods sold-nya itu 50.000 dan 40.000, gross profit-nya itu 50.000 dan 60.000. Administrative and selling expense-nya itu 40.000 dan 40.000, terus net income di tahun 2019-nya itu 10.000, sedangkan di tahun 2020-nya itu 20.000. Yang ini yang tadi dicatat secara incorrect, lalu yang sebelahnya itu ada correct recording. Untuk revenue-nya itu sama-sama 100.000 pada tahun 2019 dan 2020. Sedangkan pada beginning inventory tahun 2020 itu mengalami peningkatan senilai 10.000 jadi 30.000. Lalu untuk purchase or produce-nya itu masih sama 45.000 dan 60.000. Goods available for sales-nya itu 70.000 dan 90.000. Lalu less ending inventory-nya itu 30.000 dan 40.000. Cost of goods sold-nya itu 40.000 dan 50.000. Gross profit-nya itu 60.000 dan 50.000. Sedangkan untuk administrative and selling expense-nya itu sama-sama 40.000. Di pencatatan yang benarnya itu pada tahun 2019 seharusnya
harga nilai net income-nya itu 20.000, sedangkan pada tahun 2020 itu 10.000. Next. Purchase and inventory misstated, statement of financial position, inventory-nya itu understated, retained earnings-nya itu no effect, accounts payable-nya understated, working capital-nya no effect, current ratio-nya overstated. Sedangkan untuk yang income statement itu ada purchase sama COGS, net income dan inventory ending. Purchase dan inventory ending-nya itu understated, sedang untuk COGS dan net income-nya itu no effect. Di sini ada keterangan pernyataan tidak mempengaruhi harga pokok penjualan dan laba bersih karena adanya kesalahan yang mengimbangi satu sama lain. Next. Menurut IFRS, LIFO tidak diizinkan untuk tujuan laporan keuangan. Meskipun demikian, LIFO tetap diizinkan untuk tujuan laporan keuangan di negara-negara tertentu seperti Amerika Serikat, untuk tujuan perpajakan dan penggunaannya dapat menghasilkan penghematan pajak yang signifikan. Next. Di sini ada contoh soal lagi, di mana perusahaan Kalmart itu memiliki transaksi di bulan pertama sejak operasinya. Pada tanggal 2 Maret, ada pembelian senilai 2.000 unit dengan harga 4. Lalu balance-nya itu 2.000, karena ini LIFO, maka nggak usah dikaliin dengan harga, langsung aja ditulis harga penjualan sebanyak apa yang terjual. Terus pada tanggal 15 Maret itu, 6.000 dikali 4.040, hasilnya itu 8.000. Terus pada tanggal 19 Maretnya itu ada penjualan 4.000, ditulisnya 4.000, lalu 30 Maret itu 2.000 dikali 4,75, hasilnya 6.000. Tadi kesalahan, kalau yang pembelian itu dikali, sedangkan yang sold itu penjualan, langsung aja ditulis sebanyak unit yang terjualnya. Next. Di sini ada pencatatan LIFO secara periodik. Pada tanggal 2 Maret tadi kan senilai 2.000, lalu harga unitnya itu 4, sedangkan total cost-nya itu 8.000, 2.000 dikali 4, hasilnya 8.000, lalu pada tanggal 15 Maretnya itu 4.000 dikali 4,40, hasilnya 17.600, di totalnya semua 25.600, sedangkan ending inventory untuk pembeliannya itu 6.000, ada goods available for sales-nya itu 43.900, dikurangin dengan ending inventory 25.600, hasilnya biasa disebut dengan COGS, yaitu 18.300. Jumlah total yang terjual atau dikeluarkan selama bulan tersebut berasal dari pembelian yang paling akhir. Next. Kalau yang tadi kan secara periodik, yang ini secara perpetual, pada tanggal 2 Maretnya itu 2.000 dikali 4, tadi kan hasilnya 8.000, lalu di balance-nya ditulis satu-satu, 2.000 kali 4, 8.000, terus pada tanggal 15 Maretnya itu 6.000 dikali 4,40, hasilnya 26.400, 26.400 ditambah dengan pembelian pada tanggal 2 Maret tadi 8.000, lalu hasilnya 34.400, sedangkan pada tanggal 19 Maret itu ada penjualan sebesar senilai 4.000 unit dikali dengan harga yang 15 Maret tadi 4,40, hasilnya itu 17.600, lalu 34.400 dikurangi 17.600 sama dengan 16.800. Untuk yang tanggal 30 Maretnya itu ada pembelian kembali 2.000 dikali 4,75, hasilnya 9.500. 9.500 itu ditambah dengan 16.800, hasilnya 26.300. Hasil LIFO dalam persediaan akhir dan jumlah harga pokok penjualan akan berbeda dari jumlah yang dihitung dengan metode secara periodik. Next.
ada data yang terpilih sebagai berikut. Beginning cash balance-nya itu 7.000, beginning retained earnings-nya 10.000, beginning inventory-nya 4.000 units dikali 3 senilai 12.000, purchase-nya 6.000 dikali 4 24.000, sales-nya 5.000 dikali 12 60.000, lalu operating expense-nya 10.000 dan besar pajaknya itu 40%. Next. Di sini ada 3 cara inventory valuation method summary dari yang awal tadi. Ada average cost. Untuk average cost-nya itu sales-nya 60.000, COGS-nya 18.000, gross profit-nya 42.000, operating expense-nya 10.000, income before tax-nya 32.000, income tax-nya 12.800, net income-nya 19.200. 12.000 didapat dari 4.000 dikali 3, 6.000. Sedangkan untuk yang 24.000 itu didapat dari 6.000 kali 4, hasilnya 36.000. 36.000 dibagi dengan 10.000, hasilnya 3,60. 3,60 dikali 5.000 sama dengan 18.000. Sedangkan untuk yang FIFO, 12.000-nya itu didapat dari 4.000 kali 3, 10.000 kali 4, hasilnya 4.000. Lalu hasil 16.000-nya itu ditaruh di bagian COGS. Untuk yang LIFO, yang 20.000 itu didapat dari 5.000 kali 4. Dapat dilihat bahwa pada tabel di atas, laba kotor dan laba bersih terendah itu ada di LIFO. Yang tertinggi di bawah FIFO, sedangkan yang di tengah di bawah biaya rata-rata. Next. Untuk yang inventory average cost-nya itu 18.000, gross profit-nya 42.000, tax-nya 12.800, net income-nya 19.200, return earnings-nya 29.200, cash-nya 20.200, yang sedangkan yang FIFO-nya itu 20.000 untuk inventory, gross profit-nya 44.000, tax-nya 13.600, net income-nya 20.400, return earnings-nya 30.400, cash-nya 19.400. Dan yang LIFO, inventory-nya itu ada 16.000, gross profit-nya 40.000, tax-nya 12.000, net income-nya 18.000, return earnings-nya 28.000, cash-nya 21.000. Untuk yang cash at year end-nya itu beginning balance ditambah sales, dikurangin purchase, dikurangin operating expense, dikurangin tax. Yang average cost 20.200 di bagian cash itu 7.000 ditambah 60.000 dikurangi 24.000 dikurangi 10.000 dikurangi 12.000 maka hasilnya 20.200. Untuk yang bagian FIFO dikurang dengan hasil 19.400 itu didapat dari 7.000 ditambah 60.000 dikurangi 24.000 dikurangi 10.000 dikurangi 13.600. Hasilnya 19.400. Sedangkan untuk yang LIFO di bagian cash 7.000 ditambah 60.000 dikurangi 24.000 dikurangi 10.000 dikurangi 12.000 hasilnya 21.000. LIFO menghasilkan saldo kas tertinggi di akhir tahun karena pajaknya lebih rendah. Hal ini dapat diartikan apabila harga sedang naik, sebaliknya kas akan menurun apabila harga sedang mengalami penurunan. Next. Selanjutnya kita akan membahas latihan pada soal chapter 7. Next. Untuk yang pertama itu ada E75, latihan E75 di mana ada pencatatan sales gross and net pada 3 Juni. Pada 3 Juni, perusahaan Bolton menjual PLC sold to Arkwright Company merchandise having a sales price of 2.000 with terms of 2/10 and per 60 and invoice totaling 90 was received by Arkwright on
Juni 8 Juni pada tanggal 8 from John Boat Transport Service for the freight cost. Pada tanggal Juni pada bulan Juni tanggal 12 the company received a check for the balance due from Arkwright Company. Di perintahnya itu disuruh prepare journal entry on the Bolton books to record sales and receivable all the events even not above under each of the following days. Sales and receivable are entered at gross selling price. Sales and receivable are entered at net of cash discount. Lalu yang kedua itu disuruh menyiapkan journal entry pada bagian A nomor 2, assuming that Arkwright Company didn't remit payment until Juli 29. Next. Next. Pada jawaban yang bagian 1 itu, tanggal 3 Juni, ditulisnya akun receivable terhadap Arkwright itu 2.000, lalu penjualannya itu juga 2.000. Lalu pada tanggal 12 Juninya itu, ada cash senilai 1.960, lalu sales discount-nya itu didapat dari 2.000 dikali 2%, karena tadi pajaknya senilai 2%, itu 40. Untuk akun receivable di Arkwright-nya itu senilai 2.000. Next. Senilai 20.000 dikurangin 40 harusnya senilai 1.960. Lalu yang B itu ada 29 Juli, pada cash-nya itu, rate-nya itu 1.960. Sales discount forfeit could have been recognized at the time the discount period lapsed. The company, however, would probably not record this forfeiture until final cash settlement. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fania. Contoh latihan soalnya yang E713, mass transaction at realistic interest rates on Juli 1, 2019, Rental PLC made to sell. Yang pertama, perusahaan menjual tanah dengan nilai wajar 900.000 sebagai ganti wesel bayar berjangka waktu 4 tahun dengan nilai nominal 1.416.163. Tanah tersebut disimpan dalam pembukuan rental dengan biaya 590.000. Yang kedua, perusahaan memberikan jasa dengan imbalan surat proms 3%, 8 tahun dengan nilai nominal 400.000 atau bunga terhutang setiap tahun. Rental Inc. baru-baru ini harus membayar bunga 8% untuk uang yang dipinjamnya dari British National Bank. Nasabah dalam dua transaksi ini memiliki peringkat kredit yang mengharuskan mereka meminjam uang dengan bunga 12%. Instruksinya, catat kedua jurnal yang harus dicatat oleh Rental PLC untuk transaksi penjualan di atas yang terjadi pada tanggal 1 Juli 2019. Next. Jawabannya, di sini not receivable-nya di debit 1.416.163, diskon on not receivable-nya di kredit 516.163, land-nya di kredit 590.000, gain on sale of land-nya 310.000 di kredit. Yang kedua, not receivable-nya 400.000 di debit, service revenue-nya 400.000 di kredit. Ya. Selanjutnya itu ada soal latihan dari 37.23. Di sini kita disuruh membuat journal entry dari reimbursement of the petty cash fund. Jadi di sini udah dikasih data-datanya
ada koin, ada postek, ada check payable-nya, ada voucher for the following-nya. Nah, di sini the petty cash fund of TSDL Auto Repair Service, a sole proprietorship contains the following. Nah, di sini udah dikasih datanya, kita disuruh buat record reimbursement. Nah, jadi pertama-tama tuh kita ngebuat debit kreditnya. Yang mana yang di sebelah debit, yang mana di sebelah kredit. Nah, habis itu kita masukin akun receivable dan employee-nya. Akun receivable didapat dari mana? Akun receivable itu didapat dari an employee forecast advance. Di sini ada 40. 40 ditambah dengan 34 didapat dari check payable dari TSDL auto repair-nya 34. 40 ditambah 34 hasilnya 74 di sebelah debit. Setelah itu yang kedua kita mencari drawing dari TSDL-nya. Drawing-nya itu yang mana? Nah, di sini ada 2 Premier Cup ticket for Nick TSDL. Nah, ini drawing dari Nick-nya dimasukin di sebelah debit, hasilnya 170. Selanjutnya ada maintenance and repair expense itu senilai 14,35 itu didapat dari printer cleaning. Nih, 14,35 dimasukin di sebelah debit. Setelah itu postage expense. Postage expense ini nilainya didapat dari 20 dikurangi dengan 7,9. 20 didapat dari stamp lalu dikurangi dengan postage stamp. Nah, habis itu kita masukin di sebelah debit, hasilnya 12,1. Setelah dikurangi, terus ada supplies expense. Supplies expense-nya senilai 7,9 didapat dari sini, postage stamp dimasukin 7,9. Setelah itu ada cash short and over senilai 11,45. 11,45 di sebelah debit. Setelah itu yang terakhir itu di sebelah kredit ada cash in bank. Cash in bank-nya ini di sini dikasih tahu balance-nya petty cash has a balance of 300. 300 dimasukin dikurangi dengan 10,20. 10,20 didapat dari coins and currency. 300 dikurangi dengan 10,20 hasilnya itu 289,8. Nah, jadi nanti kalau yang di debit dijumlahin semua, pasti nilainya akan sama dengan yang di kredit. Harus balance dua-duanya, kalau nggak balance berarti ada yang salah. Nah, selanjutnya itu, di sini ada soal latihan problem 7.11. Nah, Sunbird Mining membutuhkan uang tambahan untuk bisnisnya. Sunbird telah memutuskan untuk menggunakan piutang usaha untuk meningkatkan kas tambahan dan meminta Anda untuk menetapkan pengaruh laporan laba rugi dari transaksi yang dimaksud berikut ini. Yang pertama itu, pada tanggal 1 Juli 2019, Sunbird menyerahkan 400 dari piutang usaha perusahaan keuangan Keller. Sunbird menerima uang muka dari Keller 80% dari piutang usaha dikurangi dengan komisi 3%. Sebelum 31 Desember 2019, Sunbird mengumpulkan 220.000 di piutang usaha dan mengirimkan 232.720 ke Keller, 12.720 sebesar yang mewakili minat atas uang muka dari Keller. Nah, yang kedua itu, pada tanggal 1 Desember 2019, Sunbird menjual 300 dari piutang bersih kepada Wunsch Company seharga 270.000. Piutang dijual langsung tanpa dasar jaminan. Yang ketiga itu, pada tanggal 31 Desember 2019, uang muka sebesar 120 telah diterima dari First Bank dengan menjaminkan 160 dari piutang Sunbird. Sunbird
bayar pertama kali ke First Bank itu jatuh temponya pada 30 Januari tahun 2020. Nah, di sini instruksinya itu kita disuruh membuat laporan pengaruh, laporan efek dari laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember. Dari fakta-fakta di atas, kita disuruh ngebuat income statement efeknya. Pertama-tama kita harus mencari expense-nya. Expense-nya kita cari assignment expense di sini. Akun receivable assign 400.000 dilihat dari sini 400.000 dari piutang usahanya. Terus di sini 80% kita kaliin 80%. Akun receivable assign-nya 400 dikalikan dengan 80%, hasilnya 320, kita kalikan lagi dengan 3% yang tadi, 3%, hasilnya itu 9.600. 9.600 kita jumlahin dengan 12.720. 12.720 ini kita dapat dari sini nih. Nih, 12.720 kita dapat dari sini, lalu kita masukin, kita jumlahin semuanya. 9.600 kita jumlahi dengan 12.720, total expense itu 22.320. Nah, kita masukin ke income statement efeknya, expense result from akun receivable assign 22.320 kita masukin ke situ. Setelah itu loss resulting for akun receivable sold 300.000 diambil dengan 270. Ini kita dapat dari yang laporan kedua, fakta kedua. Nih di sini. Di sini ada 300.000. Di sini ada 300.000 kita kurangi dengan 270. 300 dikurangi dengan 270. Hasilnya 30.000. 22.320 kita jumlahin dengan 30.000. Hasilnya itu 52.320. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Sampai bertemu di video presentasi chapter selanjutnya. Kami dari kelompok 3 izin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.